suatu masa di kerajaan Daha yang dipimpin oleh Prabu Erlangga, hidup seorang janda tua bernama Calon Aram. Ia tinggal di desa Gira. Calon Aram adalah seorang penganut sebuah aliran hitam. Calon Aram mempunyai seorang putri bernama Ratna Manggali. Karena Ratna Manggali sudah dewasa dan Calon Aram tidak ingin Ratna Manggali tidak mendapatkan jodohnya, maka Calon Aram memaksa beberapa pemuda tampan dan kaya untuk menjadi menantunya. Namun, karena sifatnya yang bengis, Calon Aram tidak disukai oleh penduduk desa Gira, sehingga tak seorang pemuda pun yang ingin memperistri Ratna Manggali karena takut dengan ibunya. Hal ini membuat marah Calon Aram, sehingga ia berniat membuat resah warga desa Gira. Kerahkan anak buahmu, cari seorang anak gadis hari ini juga. Sebelum matahari tenggelam, anak gadis itu harus sudah berada di Candi Durga. Perintah Calon Aram kepada Kraka, seorang anak buahnya. Kraka segera perintahkan cantrik-cantrik Calon Aram untuk mencari seorang anak gadis. Suatu pekerjaan yang mudah bagi para cantrik Calon Aram. Sebelum matahari terbenam, anak gadis yang malang itu sudah berada di Candi Durga. Ia meronta-ronta ketakutan. Lepaskan aku, teriaknya. Lama-kelamaan, anak gadis itu lelah dan jatuh pingsan. Kemudian, ia dibaringkan di atas altar persembahan. Tepat tengah malam yang gelap gulita, Calon Aram mempersembahkan anak gadis yang malang itu kepada Betari Durga, Dewi Angkara Murka. Kutukan Calon Aram menjadi kenyataan. Banjir! Teriak warga desa Gira yang diterjang aliran sungai Berantas. Siapapun yang terkena percikan air sungai Berantas, ia akan terkena penyakit dan menemui ajal. Apa yang menyebabkan rakyat di desa Gira mengalami bencana dan wabah? Tanya Prabu Erlangga kepada Pamanpati. Orang Pamanpati tentang ulah Calon Aram. Prabu Erlangga marah besar. Kehendak perang segera ditabuh. Mahapati kerajaan Daha segera menghimpun pasukan pilihannya. Mereka segera berangkat ke desa Gira untuk menangkap Calon Aram. Rakyat sangat gembira mendengar kabar bahwa Calon Aram akan ditangkap. Prajurit kerajaan Daha pun telah sampai di desa Gira, tempat tinggal Calon Aram. Belum sempat melepas lelah dari perjalanan jauh, para prajurit Daha dikejutkan dengan ledakan-ledakan yang melegar di sekitar mereka. Tak sedikit pula dari para prajurit Daha yang melepas ketika tertarik tanpa sebab yang jelas. Dan dari prajurit Daha semakin berjatuhan. Mereka merobohkan lawan dari jarak jauh tanpa menyentuhnya. Kekalahan prajurit Daha membuat para cantrik-cantrik Calon Aram semakin ganas. Serang terus! Seru para cantrik Calon Aram. Pasukan Daha porak-poranda dan lari kotak-katik melarikan diri. Prabu Erlangga terus mencari cara untuk mengalahkan Calon Aram. Untuk mengalahkan Calon Aram, kita harus menggunakan kasih sayang, kata Empu Barada dalam musyawarah kerajaan. Salah Calon Aram ini disebabkan oleh belum adanya seorang pemuda pun yang mau memperistri putri tunggal. Empu Barada meminta Empu Bahula untuk membantu mengalahkan Calon Aram dengan ikhlas. Ia yang masih lajang diminta untuk menikahi Ratna Manggali. Bukan bahwa dengan memperistri Ratna Manggali, Empu Bahula dapat memperdalam dan menyempurnakan ilmunya. Akhirnya, rombongan Empu Bahula berangkat ke desa Gira untuk meminang Ratna Manggali. Hehehe, aku sangat senang mempunyai menantu empu yang rupawan sepertimu, kekeh Calon Aram dengan bagi. Maka diadakanlah pesta pernikahan besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Pesta pura itu sangat menyenangkan hati Calon Aram. Ratna Manggali dan Empu Bahula juga sangat senang. Mereka saling mencintai dan mengasihi. Pesta pernikahan telah berlalu, namun suasana gembira masih menyelimuti desa Gira. Empu Bahula memanfaatkan saat itu untuk melaksanakan tugasnya. Suatu hari Empu Bahula bertanya kepada istrinya, Dinda Manggali, apa penyebab Nyai Calon Aram begitu sakti? Ratna Manggali menjelaskan bahwa kesaktian Nyai Calon Aram terletak pada kitab sihirnya. Melalui buku itu, ia dapat memanggil Betari Durga. Kitab sihir itu tidak bisa lepas dari genggamannya. Bahkan saat ia tidur, ia menjadikan kitab sihir itu sebagai alas kepala. Empu Bahula segera mengatur siasat untuk mencuri kitab sihir itu. Tepat tengah malam, Empu Bahula menyelinap ke tempat peraduan Calon Aram. Rupanya Calon Aram sedang terlelap tidur karena ia kelelahan telah mengumbar kegembiraan selama 7 hari 7 malam. Empu Bahula berhasil mencuri kitab sihir tersebut dan langsung menyerahkan
Sewaktu menghadapi Mpu Baradah, calon Arab berubah menjadi sosok petari durga. Ia mengeluarkan jilatan api yang menyembur dari tangan dan kedua matanya. Mpu Baradah menghadapinya dengan tenang. Ia membacakan sebuah mantra yang membuat jilatan api itu berbalik ke tubuh calon Arab. Karena kitab sihir sudah tidak ada lagi padanya, tubuh calon Arab pun hancur menjadi abu dan tertiup angin ke arah laut selatan. Sejak saat itu, desa Gira aman dan tentram seperti sedia kala.